warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan siapa? Di mata pelajaran kita mulai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu baik depannya juga ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang akan mewakili berdoa? Siapa? Ada nggak? Mas? Boleh? Di tempat duduk siapkan doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya buat Mas. Oke, selanjutnya Ibu cek dulu kehadiran. Hari ini ada yang tidak hadir? Banyak. Alasannya? Supaya boleh disebutin siapa sih? Siapa aja? Yang kenal aja siapa? Oke, yang Mas Adito. Terus siapa lagi? Mas Damar. Terus ada lagi? Oke, Muhammad Faisal ya. Ya, terus Rante, terus Raditya, terus ada lagi? Oke, Mas Rasya, terus ketua kelasnya? Kita ya? Mas Rasya, terus siapa lagi? Lana, terus? Oke, itu semuanya di spend. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya, oh iya Mbak Kesha. Oke, Mbak Kesha. Kesha sakit. Kenapa? Sakit. Mbak Kesha sakit ya. Kita bantu doa ya. Semoga Mbak Kesha lekas. Oke. Oke, selanjutnya adalah seperti biasa, mari kita agendanya ikut aja dulu. How do you feel today? Hari ini gimana kabarnya? Gimana? Baik, kurang baik. Yang mana yang tengah, samping kiri, samping kanan? Samping kiri sedih, Mas. Kenapa? Ya semoga yang hari ini sedih, yang hari ini sedang bingung, itu nanti semoga bisa ceria lagi, gitu ya. Yang sekarang ada nggak yang lagi senang? Banyak. Maksudnya senang kenapa? Senang. Enggak, senang karena bertemu dengan ibu. Ya, intinya hari ini kesampingkan dulu pikiran-pikiran yang membebani pikiran ya. Kalau ada yang membebani pikiran, silakan dikesampingkan dulu karena kita akan belajar apa? Nah, tadi kita udah cek kehadiran, cek kebersihan kelas. Coba ada sampah di samping? Ada ya. Bukunya udah siap semua? Bukunya apa hari ini? Matematika tingkat? Kalau yang ambilnya bukan matematika, dia lebih jauh. Nah, terus kesepakatan kelas yang kita buat sebelumnya itu masih ingat ya? Apa aja? Kehadiran, ya yang sekarang hadir itu kalian luar biasa. Ya kalau teman kalian banyak di spare, tidak masalah dan dijadikan hal yang menghambat pembelajaran kalian. Ya, terus kita harus saling apa? Saling menghormati, menghargai sama teman. Apalagi nanti kita berkelompok harus saling membantu. Komunikasinya harus baik. Nah, anjak profil pelajar Pancasila kita harus senantiasa menanamkan. Karena itu termasuk kategori pelajaran. Oke. Nah, kita langsung ke materi. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya yaitu tentang operasi polinomial. Masih ingat nggak dengan materi sebelumnya mengenai konsep polinomial? Masih? Apa itu polinomial? Oke, jadi polinomial ini sebelumnya ada yang namanya monomial.
Bentuk umum dari monomial itu adalah AN(x) pangkat AN-nya sebagai koefisien, X-nya sebagai variabel, N-nya sebagai pangkat. Nah, kalau polinomial maksudnya, polinomial itu bentuk umumnya adalah ini ya, sampingnya ya. A1 X pangkat 1 A0. Ini adalah bentuk umum dari polinomial. Kemarin gimana kita polinomial itu adalah penjumlahan dari. Nah, ini yang ibu tambahkan. Jadi polinomial itu derajatnya akan semakin kecil ke kanan begitu ya. Kalau A0 itu sebagai apa? Sebagai konstan yang memiliki variabel dengan pangkatnya berapa? 0 gitu ya. Ini adalah konsep monomial dan polinomial. Terus bagaimana bentuk umum dari monomial dan polinomial sudah disebutkan. Misalkan contohnya adalah 5x pangkat 2 ini bentuk umumnya. Berarti kalau konsep dari polinomial ya misalkan 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 sampai konstanta. Bagaimana cara mencari nilai dari polinomial kemarin? Ada berapa? Nilai fungsi polinomial? Ada 2 apa saja? Substitusi, satunya adalah Horner. Mungkin di sini masih banyak yang masih bingung Horner. Tapi dengan fasilitas yang sudah ibu sediakan, itu kalian bisa belajar secara mandiri. Walaupun kemarin bu, kalau dari hasil refleksi pusing dulu. Cara Hornernya belum bisa gitu. Itu jangan dijadikan kendala untuk kita tidak menguasai materi gitu ya. Karena sekarang itu kalian bisa menggunakan apa? YouTube, internet, gitu kan? Atau di sini mungkin ada yang les privat. Itu adalah salah satu caranya. Udah paham ya? Nah, selanjutnya ibu perlu menyampaikan. Jadi apa sih capaian dan tujuan pembelajaran capaian di kelas ini? Di kelas 11 ini kalian diharapkan bisa menguasai operasi dalam polinomial. Terus apalagi di situ menentukan faktor polinomial dan identitas polinomial. Ada tujuan hari ini yaitu kalian yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan dapat terlibat aktif selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua itu melalui diskusi kelompok ya secara gotong royong, secara aktif kalian mampu bisa menentukan nilai dari operasi polinomial. Terus yang terakhir sampai ya operasi dalam matematika itu ada berapa? Ada apa aja? Penjumlahan, pengurangan, pembagian. Nah itu ya nanti kalian di kelas semester ini akan mempelajari operasi polinomial. Nah, alur pembelajarannya yaitu berkelompok. Ini sudah berkelompok ya. Jadi kelompoknya saya bagi sesuai dengan gaya belajar. Belajarnya yang pertama ada berapa? Ada visual 1, visual 2, terus auditori sama kinestetik. Jadi nanti kenapa sesuai gaya belajar nanti fasilitas yang ibu berikan juga berbeda. Contohnya kalau misalkan yang visual berarti nanti ibu kasih fasilitasnya berupa video ya tentang materi. Kalau yang auditori nanti ibu kasih bahan ajar. Dan yang ketiga nanti ibu ada untuk pemeragaan alat media pembelajaran. Jadi ibu buat namanya apa? Tapolin. Tahu nggak singkatan dari tapolin? Tangga poli. Nah, nanti dari kinestetik akan diberi kesempatan untuk memperagakan. Yang lain bisa nggak bu? Bisa, boleh. Nanti kalau waktunya ada dan kesempatan nanti yang lain juga bisa. Nah terus itu ya berdiskusi, terus nanti presentasi. Nah ini yang perlu ibu sampaikan. Jadi pada saat kalian presentasi, kan nanti ada kelompok yang maju. Nah ini kan ada 4 kelompok yang lain itu harus memberi tanggapan. Apapun tanggapannya. Kalau misalkan dirasa itu kok berbeda, silakan kalian diberi hak untuk memberi tanggapan. Gitu ya. Terus penguatan materi. Nah di penguatan materi ini ibu nanti akan memberikan penguatan terkait materi yang telah kalian ajarkan. Seperti itu.
Nah, terus diskusi pula, terus ada evaluasi dan refleksi. Nah, untuk yang penilaian, penilaian itu diperhatikan. Jadi penilaian yang pertama itu adalah penilaian dari sikap. Jadi saya bisa melihat sikap kalian selama proses pembelajaran itu seperti apa. Terus keterampilan itu pada saat kalian berdiskusi, terus pada saat mempresentasikan hasil kerjanya. Terus yang ketiga itu harusnya ini penilaian pengetahuan itu dilihat dari soal tugas, nanti soal ada itu. Jadi nanti gua akan memberikan soal pretest dan post test. Oke. Nah, motivasi hari ini apa? Bisa dibaca nggak? Ya, itu motivasi hari ini. Hidup ini seperti matematika. Kalau misalkan kita ada masalah, itu banyak cara untuk menyelesaikan. Matematika juga, misalkan cara satu kalian tidak bisa, masih ada cara lain untuk bisa menyelesaikan. Gitu ya, bisa dipahami. Semoga motivasinya bermanfaat untuk diri kita pribadi. Nah, sebelumnya Ibu akan mengawali kalian dengan memberikan soal pretest. Jadi sebelumnya kan pakainya kuisis. Kalau ini Ibu akan memberikan soal pretest, silakan kerjakan sebisa kalian, ya, nggak usah kerjasama, sebisa kalian, karena tujuannya di sini Ibu ingin mengukur kemampuan awal kalian. Bisa nggak bisa, udah kerjain sebisanya, maaf ya. Untuk waktunya 5 menit ya. Nggak usah ini kalau pengen sholat fokus pada pekerjaan sendiri, langsung kerjakan, jangan lihat teman kalian ini udah. Nah, silakan kerjakan, kita bisa kasih ya. Ada yang belum dapat? Silakan fokus pada pekerjaan kalian. Intinya sebisa kalian bisa, nggak bisa udah kerjain. Karena memang ini untuk mengukur tingkat kemampuan awal. Imam ini tidak masalah. Karena pretest ini sebagai pembanding, nanti di akhir apakah hasilnya akan berbeda. Mana tidak apa-apa misalkan menguasai itu karena mengecek pengetahuan awal. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang soal yang terkait.
Oke, dia satu yang di depan tinggal. Dia sudah selesai. Apa itu kalian juga. Yuk, selesainya aja. Ya, selesainya aja. Kumpulin. Ya, mulai aja. Ini masih yang di belakang apa kan selesainya. Yuk. Nah, terima kasih ya. Dari soal tes ini kita lanjut. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini ada pertanyaan tematik, ya. Apa yang harus diperhatikan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan polinomial? Apa saja? Apa yang harus diperhatikan? Jadi yang harus diperhatikan apa? Kalau penjumlahan dan pengurangan apa?
Oke, kita langsung ke contoh. Misalkan di situ ada fx 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah x dikurangi 3 dan gx-nya adalah 5x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 3x min 5. Berapa nilai dari fx ditambah gx? Nilainya berapa? Nilainya adalah berapa? Berapa nilainya? Nah, ini hal yang perlu kalian perhatikan adalah ketika monomialnya bentuknya sama itu dikatakan sama itu ketika pangkatnya sama. Berarti kalau fx itu pangkat terbesarnya berapa? 2x pangkat 3. Ya, itu sih jadi di fx pangkat tingginya adalah pangkat 3. Coba disebutin 2x pangkat 3 dibandingkan dengan suku gx samanya dengan angka berapa? 5x. Nah, berarti 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 3 hasilnya. Ibu di sini hanya menghasilkan saja ya. Nanti prosesnya kita belajar secara contoh. Selanjutnya 5x pangkat 2. 5x itu positif apa negatif? Ditambah dengan yang ada di gx itu berapa? Negatif 2x pangkat 2. Berarti 5x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 berapa? Positif apa negatif? Nah, terus selanjutnya suku siapa lagi yang sama di fx? Plus x terus ditambah dengan 3x berapa? Ditambah 4x. Terus yang terakhir min 3 ditambah min 5 berapa? Min 8. Ini sebelumnya ibu jelaskan, ibu hanya menuliskan hasil akhir karena di sini kalian akan secara kreatif atau secara mandiri untuk memecahkan proses-prosesnya. Untuk pengurangannya juga sama, berarti tinggal itu aja. Berarti 2x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat. Berarti aturannya harus apa? Aturan penjumlahan dan pengurangan sukunya harus sama. Suku itu berarti persukunya, berarti yang sama itu dia memiliki derajat yang sama juga. Nggak bisa kalau misalkan 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 itu hasilnya x misalkan, itu tidak bisa. Ya, aturannya penjumlahan pengurangan itu perhatikan mana suku yang sama. Kalau berbeda bagaimana Bu? Ya udah ditulis apa adanya. Kita tidak boleh merubah angkat ini karena di sini kita sedang membahas operasi penjumlahan pengurangan. Berbeda kalau perkalian. Nah, coba yang perkalian. Misalkan ibu kasih contoh fx-nya adalah 2x ditambah 1. Gx-nya adalah x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1 misalkan. Berarti fx dikali gx-nya gimana? Apa dulu yang ditulis? Kita tulis dulu 2x plus 1 terus dikali x pangkat 3 ditambah x kuadrat plus 1. Setelah ini prosesnya gimana? Masih ingat perkalian faktor? Nah, atau yang dijelaskan di sini, jadi kalau perkalian juga mengandung sifat distributif. Itu bisa kita tulis ini kan ada 2x plus 1. 2x-nya dikalikan dengan komponennya di sini. Ini baru gantian. Berarti apa dulu? 2x kita kalikan dengan polinomial x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 1. Di sini temennya 2x siapa? Plus 1 dikalikan dengan polinomial yang ini. X pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 1. Perkalian di sini paham? Paham nggak? Nah, kita coba perhatikan proses di sini. 2x. Nah, ini mengandung yang namanya sifat distributif atau karena ada berapa sifat, ada komunitas, ada asosiatif, terus komutatif, terus distributif. Nah, berarti 2x ini kita kalikan dengan ini dulu berapa? 2x pangkat
Pangkat yang kencang berapa? Nggak tahu kenapa bisa jadi 4. Karena di situ ada perkalian X konen 2X itu pangkatnya adalah 1, X pangkat 3 itu pangkatnya 3, dan terjadilah penjumlahan angka. Sampai sini paham? Ini akan berlanjut sampai sini, berlanjut sampai sini. Terus habis ini juga. Setelah ini selesai, nah ini menganut operasi penjumlahan dan pengurangan juga nanti di prosesnya. Berarti kalian mengumpulkan suku-suku yang bentuknya dikatakan sama ketika apa? Pangkatnya sama, gitu. Paham? Oke, nah ini kalian silakan pecahkan secara mandiri. Ibu sudah menyiapkan LKPD. Ibu sudah menyiapkan di sini 4 LKPD. Jadi masing-masing kelompok dapat 1. Dibagi dulu ya. Jadi 4 kelompok ini soalnya sama, tapi nanti untuk fasilitas perlakuannya ini berapa ya? Nah, silakan dicampur aja. Oke, waktu diskusi data saksi dulu. Sudah buka LKPD-nya? Sudah dibuka? Oke, silakan perwakilan satu akan ada yang bilang. Jadi intinya ibu di kelompok ini, silakan kalian apa ya? Sini kan anggaplah organisasi kecil. Kalau organisasi kecil itu di sini ada pembagian kan? Nah di situ silakan LKPD ini kalian fokus ke bagian misalkan 2 anak kamu pegangnya ini, 1 anak 2 anak kamu pegang ini. Kalau informasinya sudah terkumpul itu silakan coba dikoreksi sama-sama. Tapi tenang, di sini juga kan mendampingi juga. Tapi memang di kurikulum merdeka ini kalian jangan kaget karena di sini kalian dituntut lebih aktif. Oke, coba dilihat satu orang dulu dijelaskan. Jadi di LKPD ini mohon dijelaskan terlebih dahulu, dengarkan ya. Di LKPD ini ada 3 kegiatan. Oke, kegiatan yang pertama itu kalian udah dibuka kegiatan pertama itu ada beberapa soal, tapi kalian jangan banyak banget, enggak, itu jawabannya singkat kok, karena kegiatan 1 dan 2 hanya kalian menemukan konsep saja, konsep dari penjumlahan, konsep dari perkalian. Nah yang kegiatan 3-nya kegiatan 3-nya, nah itu yang lumayan kompleks ya. Di kegiatan 3 itu ada 6 soal yang meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Itu ada 6 soal. Semoga kalian bisa mengerjakan semuanya, atau enggak kalian intinya minimal 3 soal tapi meliputi penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Karena 2 soal penjumlahan, 2 soal pengurangan, 2 soalnya perkalian. Itu ya, paham? Ada yang ditanyakan? Dari auditor sudah saya sediakan bahan aja. Kalau yang di ini silakan video, tapi kalau kalian saya kinestetik mandiri, tapi nanti kita kasih bantuan ini ya. Silakan boleh dibicara. Kalau ini kan durasinya 15 menit ya. Ya. Sorry kembali ya. Kita ini video mau. Ya. Ini visual. Bahan aja mas. Ini. Saatnya dan kesempatan dimulai. Tapi di LKPD itu kan sudah saya siapkan skema sama video karena kalian pengen produksi bahasa ini.
Asal ada bener. Standar kecil.
Tapi kalian harus tahu difference-nya. Nah, udah selesai ini lagi isi dua
Dasarnya dikali 3 kali dengan kan tidak bisa adalah ada yang sudah selesai, tapi ini waktunya sudah presentasi ya. Coba gunanya dari visual 2 ya, tinggal satu visual kalau yang sudah sampai mana kegiatan tiganya? Kegiatan tiganya sudah selesai. Oke, auditori udah sampai mana soal ngerjain kegiatan tiga? Yang tiganya sudah selesai. Oke, kita setting kegiatan tiganya sudah selesai. Sampai nomor berapa? Sampai nomor ini tiga, 1, 3. Oke, jadi ya perhatikan di depan. Karena ini kita sudah waktunya presentasi, Ibu kasih kesempatan dulu untuk yang tidak estetik ya. Silakan kelompok yang lain itu bisa nanti memberikan makan. Ayo Mas, itu gimana? Ayo, ya, lewat sini. Di sini. Sudah di sini. Kita dari kelompok kinestetik mau menjelaskan cara mengerjakan kegiatan 3 nomor 1. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya adalah Alfansyah dari Suara dari absen 4. Nama saya Luis dari Kebersihan, absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albini dari Safiar dari absen nomor dari absen 22. Saya Melika Salatu Ais, absen 35. Saya Rizka Putri Maudi dari absen 2. Oke, teman-teman, jadi kali ini aku yang bakal ngelakuin kelompok aku jelasin nomor 1 tentang penjumlahan polinomial. Kali ini kita ada sedikit yang berbeda ya. Kita pakai media pembelajaran ini. Di soalnya teman-teman bisa sambil dilihat ya. 3x kuadrat ditambah 2x min 5 ditambah 6x pangkat 3. Jadi teman-teman caranya itu kita lihat dulu pangkat tertingginya. Kita tulis pangkat tertingginya. Jadi yang di 3x kuadrat ditambah 2x min 5 kan gak ada pangkat 3-nya ya. Nanti uangnya ditulis 0 saja teman-teman. Di sini 0 pangkat 3. X pangkat 3, 0x. 0x pangkat 3. Nah, di sininya kan udah ditulis 0x pangkat 3. Selanjutnya kita tulis selanjutnya 3x pangkat 2 sesuai dengan yang pertama itu. Kemudian min 5.
Nah, jadi penulisannya itu harus urut ya teman-teman, dari yang terbesar ke terkecil. Walaupun nanti di soalnya nggak ada pangkat 3, malah ditulis 0x pangkat 3. Selanjutnya 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 6x plus 5. Di sini kalian tulis seperti yang pertama, pangkat tertingginya 6x pangkat 3. Selanjutnya 4x pangkat 2 min 6x, yang terakhir 5. Aku juga mau ingatin ya buat kalian, jangan lupa tanda plus dan minnya, karena itu bakal mempengaruhi penjumlahan kalian. Selanjutnya di sini 6x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 3. Hasilnya ditaruh di sini. Hasilnya 6x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 3 berapa teman-teman? 6x pangkat 3. Ditaruh di sini. Selanjutnya 4x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2 berapa? 2. Ditulis di sini 7x pangkat 2. Selanjutnya min 6x ditambah 2x berapa? Min 4x, 5 ditambah min 5 0. Nah, ini yang udah selesai teman-teman. Selanjutnya kalian tinggal tulis hasilnya di bawah ini. 6, ini ya hasilnya 6x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 min 4x plus 0. Gimana? Sama nggak? Sama. Hasilnya sama atau beda? Tapi mungkin prosesnya aja yang berbeda. Coba dari kelompok lain ada yang pengen menjelaskan cara ini di depan. Coba dari kelompok 1, 2 sama auditori. Siapa yang ingin berpartisipasi? Siapa bintang? Beda. Ya cukup ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kinestetik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebetulnya Mas ya? Ini di sini aja. Makasih ya Mas. Oke, coba dari soal nomor 1 sama 2. Kita mau terapin di sini yang mana lagi? Tapi aku tanya dulu, sejauh ini proses penjumlahan paham? Pengurangan? Coba ibu tanyain yang pengurangan dulu Mas. Pengurangan soal nomor berapa ya tadi? Mau yang mana, 3 atau 4? 3 coba. Oke, nomor 3 itu soalnya apa? Fx-nya? Oh kayak gini, negatif silang x pangkat 4 plus 2x kuadrat plus 4 min terus kurangi 2x pangkat 4 terus plus 4x pangkat 3 min 3x min 3x kuadrat yang oh ini terus coba ini harusnya itu kan kalau di matematika itu kan harus apa yang diketahui ditanya sama dijawab. Nanti kalau kalian prosesnya harus kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja berarti. Nah, ini perlu diperhatikan ketika pengurangan. Kalau pengurangan ini tandanya adalah min. Aslinya min ini ada angka berapa di sini? 1. Aslinya di situ ada min 1. Berarti itu menerapkan distributif juga kan? Berarti ini, jadi kita jabarin dulu. Kita lepas kurungnya sebelum kita kumpulkan. Berarti ini dulu, min dikali 2x berapa? Min 2x pangkat 4. Oke, terus min dikali plus 4x kelihatan ya? Min 4x pangkat 3.
3. Min kali min plus X kuadrat. Nah ini kalau dalam matematika itu yang perlu diperhatikan ini, karena di matematika salah satu tanda saja itu sudah salah hasilnya. Sorry. Ini berarti berapa? Dikumpulkan siapa dulu pangkat tingginya? Min 9x pangkat 4 min 2x pangkat 4. Terus siapa yang tertinggi lagi? Min 4x pangkat 3. Terus itu sendirian ya. Plus 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 4. Berapa nih? Min 9x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 4. Min 11x pangkat 4. Terus kalau ini min 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat ya. Harusnya ditambah ini dulu ya. Nah, berapa berarti? Plus 3x pangkat 2 ditambah sama hasilnya? Sama? Ada yang salah auditori? Sama. Kinestetik sama enggak? Ini episode 1 2. Kalau diterapin di sini juga sama. Nah, ini untuk jumlah pengurangan ini yang perlu diperhatikan. Kalau di perkalian coba antara soal 5 dan 6 mau yang gimana dibahas? 5 boleh. Coba 5 ya. Apa soalnya? Soalnya kan boleh tolong X tambah 1 dalam kurung x tambah 1 tutup kurung dikali X pangkat 3 dikali x pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah x pangkat 2. min X dikurangi. Ini nomor 5 ya? Mana benar? Itu yang pertama itu plus 11 Nomor 11. Terus ini berapa? dikurangi X Dikurangi x ditambah 1. Berapa? Berarti gimana cara menjabarkannya? X dikali ya. Jadi ini kan polinomial yang pertama itu hanya memuat 2 suku saja. Kalau yang polinomial 2 memuat berapa suku? 4. Bu, tapi kalau nanti ada soalnya polinomial 1 4 suku, polinomial 2 4 suku ya tinggal ngikutin. Berarti nanti jawabannya panjang. Itulah kepenelitian kalian di situ diuji. Paham ya? Ini ada yang ngomong Bu, X semua Bu. Ini masih mending semua. Kalau Y gimana? Apa matematika itu? Ya, matematika itu adalah fungsinya, manfaatnya supaya pikiran kita kritis, panas. Kayak siapa? Kayak siapa yang otaknya sampai meledak? Siapa? Patrick. Udah lihat SpongeBob? Enggak. Oke, yuk berarti ini X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min X plus 1. Di sini ya, kita ikutin di sini. Kalau misalkan plus berarti plus 11 dikali X pangkat 3 ditambah X kuadrat min X ditambah 1. Berapa jadinya? X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangi X pangkat 2 ditambah X. Sudah paham sampai sini prosesnya? Intinya ini dikali ini kali ini, terus ini kali ini. Itu satu-satu. Kalau yang ini berarti plus 11 X pangkat 3 ditambah 11 X pangkat 2 terus kurangi 11 X tambah 11. Kumpulin. Siapa yang dikumpulin dulu? Terus X4 sendiri ya. Terus plus X pangkat 3 dikumpulin sama 11 X pangkat 3. Terus min X pangkat 2 ditambah 11 X pangkat 2. Terus tambah X dikurangi terus ditambah nih, dihitung berapa? X pangkat 4 ditambah kok 11 nih? 12 kan 1 tambah 11 2, ada yang salah ya kan? Nah
Nah ini sih yang terkecoh nih, terkecoh intinya x pangkat 3 itu koefisiennya berapa? 1. Yang ditambahkan koefisien ini berapa? Plus min x kuadrat ditambah 11y kuadrat berapa? 10 ya. Jadi Mas apa ya? Mas Alfansyah minjem minta permen 1. Terus ada 10, ada 11, lebih enggak? Lebihnya berapa? Kalau lebih tandanya nih, itu analoginya ya. Kalau ini nih mintanya 11, adanya 1. Min 10 x ditambah sama. Coba kita buktikan di sini. Isunya mana ya? Coba kita buktikan di sini sebentar. Biar alat peraganya tercatat. Nah, coba. Nah, kalau penjumlahan pengurangan kayak tadi udah dijelasin sama kelompok kinestetik ya. Coba kita ini dulu. Nah, kalau perkalian itu kita tidak perlu memperhatikan posisinya. Ya, kita sesuaikan apa adanya. Berarti x ininya 11. Itunya berapa? X pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi x ditambah 1. Nah, kalau ini berurut. Ini dikali ini berapa? X kali x pangkat 3 x pangkat 4. X dikali x kuadrat x pangkat 3. X kali min x. Nah, x kali 1. Yang ini gantian. 11 kali x pangkat 3. 11 kali x kuadrat. 11 kali min x. Min 11. Terus 11 kali 1. Nah, kalau ini kita jumlahkan sesuai urutannya. Berarti yang paling gede dulu siapa? Yang paling gede ini siapa? Paling gede siapa? X pangkat 4. Nah, terus perhatikan yang pangkatnya sama siapa? X pangkat 3. Karena ini posisi berarti ditambah ya. X pangkat 3 ditambah 11 x pangkat 3 berapa? 12 ditambah 12 x pangkat 3. Nah ini min x kuadrat ditambah 11 x kuadrat. Nah tambah 10 x kuadrat x ditambah min 11 x berarti berapa? Min 10 x sisanya adalah plus 11. Sama hasilnya? Sama. Lebih mudah mana? Ini alat bantunya untuk ngecek benar atau tidak. Kalau ini prosesnya, matematika itu yang penting lihat prosesnya, hasil itu bisa mencontek kalau hasil akhir. Tapi di matematika itu proses yang paling penting. Ya, setiap anak itu pasti punya teknik proses yang berbeda. Nah, gitu. Tapi harus alurnya harus pas. Paham sampai sini? Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Berarti untuk yang ini Ibu kasih trik yang untuk nomor 6. Nomor 6 itu soalnya apa? Ini aja ya, kalau misalkan ada x plus 2 dipangkatkan 2, itu ada trik cepat nih. Nah tadi udah saya terapin. Ini kalau kayak gini kan dijabarin lagi kan? Iya nggak kayak gini. Nah ini kan berarti sifatnya kayak tadi. Tapi Ibu ada trik cepat kalau misalkan tapi kalau ini ya sukunya cuma 2 ya. Nah perhatikan di sini suku yang di dalam ada berapa suku? 2. X sama 2. Nah ini kita fokus di x yang ini dulu. X dipangkatkan 2 hasilnya. Nah yang kedua x dikali 2 dikali 2 plus 4. 2 pangkat 2. Kita buktikan yang teknik ini. Ini kali ini berapa? X kuadrat. Ini kali ini plus 2x. Ini kali ini plus 2x. 2 kali 2 4. Kita jumlahkan jadinya 4x plus sama nggak? Bentuk mana? Ya itu teknik cepat yang biasa dipakai. Ada yang ditanyakan dari soal? Mana yang paling susah? Semuanya. Ya. Intinya pesan dari Ibu, kalau polinomial
itu yang kalian perlu perhatikan adalah tandanya. Tanda negatif, tanda positif itu akan mempengaruhi hasil. Ya, kalian udah benar nih prosesnya, tapi ada satu tanda yang keliru, salah semua. Kayak gitu. Jadi hasil akhir itu mengikuti prosesnya. Tapi dalam matematika yang paling penting proses. Kenapa tidak hasil? Di hasil bisa mencontek. Itu ya. Oke. Nah, tadi udah kasih penguatan materi hari ini. Itu terkait dengan operasi polinomial. Kita menyimpulkan dulu. Hari ini kita telah mempelajari. Coba ada satu anak yang hari ini bisa menyimpulkan kegiatan hari ini. Silakan. Ayo, kan ini apa masuk ke dalam penilaian keaktifan mandiri? Siapa? Tidak apa pakai bahasa sendiri, maksudnya ingin menyimpulkannya. Hari ini telah belajar apa dan kalian telah mendapatkan apa? Yuk, dari visual 1 visual 2, Mas Fahri yang mana? Dari kinestetik harus sepertinya lihat. Yo, auditory. Menyimpulkan hari ini kita telah mempelajari apa ditulis. Nah, Mas, seketika pada ini ya. Siapa? Ayo, Ibu panggil aja. Iya. Boleh? Hari ini jam berapa? Fahri. Jam berapa hari ini? Jam 13 Mbak Fauzi. Ya, Bapak pakai bahasa sendiri. Hari ini telah mempelajari apa? Baik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan operasi polinomial menggunakan ada juga pengurangan dan kalian. Ya, beri tepuk tangan. Yang kedua, hari ini kita sudah belajar tentang operasi polinomial. Hari ini itu hanya 3 ya, jadi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Apakah kalian merasa ada perbedaan dari ketiga operasi tersebut? Ada ya. Yang paling sulit di bagian mana? Ya, memang di perkalian itu kalian lebih detail. Tapi di perkalian itu, di proses perkalian, sebelum kalian menguasai perkalian, kalian harus menguasai penjumlahan dan pengurangan. Karena di perkalian itu kan prosesnya nanti di akhirnya juga penjumlahan, pengurangan. Jadi intinya silakan kuasai operasi operasi polinomial ya, dan Ibu tekankan kalian pahami alurnya ya, dan kesimpulannya juga penjumlahan dan operasi penjumlahan, pengurangan serta perkalian itu menggunakan sifat apa? Distributif atau apa? Penyebaran. Jadi disebar. Kalau perkalian itu kan dikaliin dan disebar dulu, biar apa? Biar nanti ketemu suku yang sama dikumpulin pakai operasinya penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya coba speakingnya cukup ini aja. Tarik nafas, nah lepaskan. Jangan tegang lagi. Masih? Nah ya, intinya hari ini kalian luar biasa. Nah ini kan hari ini kalian sudah belajar ya. Awal kita sudah pretest. Di pretest kalian maklum lah kalau misal kalian belum menguasai, ya kan? Karena kan pretest itu kan kalian belum belajar secara mendalam. Tapi tadi kalian sudah berdiskusi, sudah kasih penguatan. Ibu harap ini di soal post test ini kalian bisa menerapkan. Seperti itu ya. Siap? Coba semangatnya dulu. Siap atau tidak? Siap. Siap di hatinya jangan. Oh iya. Masih
bisa membuat kata-kata. Apa yang seperti biasa. Nah, kalau kontes ini penilaiannya sekarang ada yang belum dapat soal? Banyak kurang. Silakan hostess ini durasinya 5 menit. Ya tambahan lah 2 menit lah ya. Ingat LKPD-nya itu nanti dikumpulin. Orang-orangnya bisa ya? Belum dirapikan kan? Ya nanti itu LKPD-nya, pengerjaannya dirapikin. Kalau misalkan belum, nanti dikumpulin. Nah kalau proses ini penilaian secara individu ya. Jadi silakan kerjakan sendiri dan teliti. Soal proses ini selesai nggak selesai harus dikumpulkan ya. Karena penugasan beda. Apa sih dari Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time to begin the dance lesson. Intinya yang dikumpulkan itu yang memiliki pangkat yang sama ya. Kalau angkanya berbeda tidak masalah. Yang dikumpulin dari kiri itu yang pangkatnya sama, misalkan 5x kuadrat, terus untuk yang sama lagi sama x kuadrat, ini 5x kuadrat ditambah x kuadrat. Jangan fokus di angka koefisiennya atau konstantannya, tapi pangkatnya. Waktunya 2 menit.
Kalau nggak kuat di samping di belakang. Tambahan 2 menit. Jangan dibandingkan dengan silakan bicara sendiri 1 menit lagi. Ulang tahun. Data itu sampai ini 4, 3, 2, 1. Oke, coba perhatikan di sini. Depan dulu. Nah, sekarang dikumpulin nanti ambil. Tapi kita coba perhatikan tadi ini refleksi dulu ya. Silakan yang masih nulis berhenti dulu. Berhenti. Kita akan berefleksi dulu untuk hari ini. Lembar ininya masih ada yang kosong. Lembar tadi jawabannya dibalik. Oke, kita berefleksi dulu sambil kalian menulis refleksi kalian. Yang pertama, silakan
Bagaimana perasaanku setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Pembelajarannya, gimana pembelajarannya? Pembelajarannya dulu, materinya saya udah paham. Pembelajarannya hari ini gimana? Menyenangkan. Sakit kan? Ya itu nanti ditulis perasaannya gimana hari ini. Terus sekarang memahami operasi polinomial, paham operasi polinomial, ya. Jadi operasi itu nanti kita akan mempelajari 4. Hari ini kita sudah mempelajari penjumlahan, pengurangan, ya. Besok kita akan mempelajari pembagian, ya. Sebagai kejutan ya pembagian itu lumayan, ya, lumayan. Nah, tapi bukan bocorannya, nanti pembagian itu kalian harus menguasai skema Werner dan disusun. Pada jago pornografis kan? Jangan. Kalau misalkan kelas 11 nggak jago pornografis, kalah sama anak SD. Ya, kalau yang lupa jangan diingat lagi. Nah, kira-kira bisa nggak menentukan hasil operasi polinomial? Bisa ya, bisa. Walaupun mungkin hasilnya salah itu karena kurang teliti. Tapi sejauh ini prosesnya sudah bisa. Bisa, insya Allah bisa. Terus bagaimana dari pembelajaran hari ini yang menurut kalian paling berkesan? Terus ada lagi yang paling berkesan pembelajaran hari ini? Oh, dia pembelajaran. Oke, terima kasih ya atas responnya. Tapi benar matematika itu memang menguras. Tapi bagusnya itu melatih otak itu biar berpikir kritis gitu. Harus ada hal yang harus ikut catat. Nah, apa yang kalian harapkan untuk pembelajaran berikutnya? Silahkan kalian tulis di bagian bawah referensi hari ini ya. Kira-kira pembelajaran hari ini seperti apa? Bagian mana yang menurut kalian sulit? Terus kira-kira harapan pembelajaran selanjutnya untuk hari ini. Silakan, itu bukan buat mengerjakan proses ya, tapi untuk menulis hasil refleksi di bawahnya. 1 menit kan? Silakan tulis, unek-unek boleh, keluh kesah boleh, curhat boleh. Jangan terpacu sama ini, intinya kalian hari ini sebenarnya gimana, senang, terus harapan kedepannya itu bagaimana. Refleksi, kalian pengen menguasai apa? Itu aja masukin mas hari ini kok begitu. Kemarin terus yang harus bagian oke, waktunya sudah selesai refleksinya. Jangan pada curhat. Oke, sudah perhatikan ke depan dulu. Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian polinomial. Jadi di pembagian polinomial ini kalian harus menguasai yang namanya pembagian secara bersusun atau biasa kita sebut sebagai pornografis, dan satunya skema Werner. Kan sebelumnya kita sudah belajar tentang skema Werner. Tapi saya masih bingung. Silakan kalian bisa mempelajari melalui referensi yang ada di YouTube. Itu penjelasannya sama dan saya harap lebih jelas itu. Ya. Jadi kalian sekarang ini di kelas 11 ini kita harus lebih kreatif, lebih mandiri, lebih aktif. Ya, tidak ada alasan ketika guru mengajarnya bukan jelas. Ya, tapi kalian harus punya inisiatif sendiri. Kalau saya berbagi ini
nih, oh iya saya kan punya bokap, punya HP, punya akses internet, silakan cari misalkan misalnya bersusun itu saja. Seperti itu, ada yang ditanyakan? Oke, untuk pembelajaran kali ini. Oke, nah untuk penugasan individu, tadi kan proses beda. Nah ini penugasan individu untuk belajar di rumah. Nanti saya share melalui via WA ya. Tolong jangan berkecil hati karena penugasan ini bagus untuk kalian bermelatih otak, bermelatih kerja gitu ya. Senyumnya. Oke, nah terima kasih untuk hari ini saya ucapkan buat kelas 11-1. Saya harap pembelajaran ini bermanfaat untuk pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, saya pribadi dan untuk kalian. Silakan terangkan pengalaman-pengalaman yang telah kalian dapatkan. Dan saya minta tolong kalau ini kan banyak yang display, banyak yang ini ya tidak bisa mengikuti, silakan bisa berbagi dengan temannya. Tolong kasih tahu temannya mengenai apa saja tugas, apa saja materinya, apa saja tugasnya. Dan catatan di buku tolong di tulis ya. Kan bahan aja sudah saya share. Nah silakan kalian tulis menurut kalian penting, kalian tulis tugas-tugasnya kalian catat. Untuk penugasan kemarin itu saya masih tahap koreksi, nanti saya bagikan untuk kalian. Itu ya. Segitulah yang bertanyakan. Intinya terima kasih untuk hari ini, kalian luar biasa, kalian hebat, kalian positif vibe. Kalian sangat positif hari ini. Dan semoga seterusnya selalu positif. Bukan hanya di pembelajaran ibu, tapi di pembelajaran yang lain. Sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.